pertanyaan keempat. Ini juga pertanyaan di dalam bahasa Indonesia. Demikian pertanyaannya, Pak. Pak, saya seorang mahasiswa yang sudah bergabung dalam komunitas mahasiswa Kristen. Jadi saya sudah lahir baru. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana seharusnya seorang Kristen mengatasi perasaan bersalah yang berhubungan dengan dosa masa lampau, baik sebelum atau sesudah diselamatkan? Pergumulan dalam dosa. Ya, kita tahu anugerah Tuhan terbesar itu Kristus mati bagi kita untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus hidup kita. Ketika Kristus mati di atas salib, Dia berkata, sudah selesai. Ini artinya pengampunan Tuhan, keselamatan Tuhan, penebusan Tuhan sempurna. Sekali sempurna selamanya, itu yang ditulis dalam surat Ibrani. Tapi bagaimana perasaan berdosa masa lalu, sekarang? Banyak orang yang tidak bisa bertumbuh di sini karena perasaan itu. Tapi sebelum masuk ke perasaan, apakah kita sungguh-sungguh meninggalkan dosa setelah kita bertobat? Karena kalau kita masih kompromi, masih berdosa dengan dosa yang sama, artinya kita tahu, kita tetap sengaja, kita tidak berjuang keras, itu mesti ada. Itu yang disebut mendukakan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita sudah lahir baru, diselamatkan, dosa kita yang lalu sudah diampuni, tapi kita bermain-main dalam dosa, ya itu wajar. Wajar kita merasa bersalah. Dan itu tidak bisa ditoleransi. Walaupun penggenapan keselamatan itu sudah sempurna, itu tidak bisa ditoleransi. Kita harus mematikan dosa. Demikian Paulus berkata, engkau sudah dibaptis dalam kematian Kristus, demikian engkau hidup dalam kebangkitan Kristus. Ini bukan berarti kita sempurna, tapi tidak ada alasan untuk berdosa lagi. Tapi yang kedua, setelah bertobat, meninggalkan dosa, masih ada perasaan bersalah. Ini yang masuk kita di sini. Bagaimana? Apakah itu Tuhan berkenan? Jelas tidak. Karena Alkitab berkata kalau kita masih merasa bersalah, berdosa, kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan dengan sempurna memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita sudah lahir baru, jatuh ke dalam dosa, harus keluar dari dosa itu, tidak bisa menyembunyikan dosa, harus hancur hati kita, betul-betul kita membenci dosa, kembali kepada Tuhan. Karena 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2, kutuliskan ini kepadamu hai anak-anakku, supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Namun jikalau ada orang yang berbuat dosa, maksudnya jatuh, ada pengantara kita, jalan pendamaian kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita sudah bertobat jatuh, bangkit kembali, datang kepada Kristus, mengaku dosa, sungguh-sungguh bertobat. Jadi kalau sudah sungguh-sungguh bertobat, mengaku kepada Tuhan Yesus, tetap merasa bersalah, mungkin ini isi pertanyaannya itu. Ini yang ditulis dalam surat Ibrani. Kita baca ya. Ibrani pasal 9 ayat 14. Ya, saya pernah juga ada pertanyaan dari seorang pekerja gereja waktu itu. Dia seorang penatua. Dia tidak bisa melayani karena ada perasaan-perasaan bersalah. Ya, dan ini khususnya dosa dalam percabulan, dosa dalam perzinahan. Waktu itu penatua itu bersaksi bahwa sebelum dia bertobat, dia sudah pekerja gereja.
Dia biasa ke tempat pelacuran. Ini menakutkan juga ini. Dia biasa ke tempat pelacuran, sudah pekerja gereja. Tapi ketika ada pelayanan dari yayasan, dia bertobat, terima Tuhan Yesus, jatuh lagi. Dia tetap melayani Tuhan. Akhirnya dia malu, dia minta ampun kepada Tuhan, tidak lagi ke tempat pelacuran. Tapi perasaan itu tetap ada. Dia tanya, bagaimana saya mengatasi ini? Saya sudah mengaku, makin merasa bersalah katanya. Saya bacakan hari itu Ibrani 9 ayat 14 ini. Saat itu dia langsung berkata, terima kasih. Dia lepas dari perasaan itu. Saya baca Ibrani 9 ayat 14. Dan inilah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan di sini Ibrani 9 ayat 14. Coba Joshua baca. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya. Di sini bahasa Indonesia, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Di sini terjemahan lain, bukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari perasaan bersalah. Jadi Kristus sudah mati mencurahkan darahnya bagi kita, menyucikan seluruh dosa kita. Bukan saja seluruh dosa kita disucikan, tapi bekas perasaan bersalah pun dibersihkan, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi darah Kristus bukan saja sempurna membersihkan dosa kita, darah Kristus juga membersihkan kita dari perasaan bersalah. Jangan lagi biarkan setan menuduh. Semua perasaan bersalah pun sudah dibersihkan Kristus. Karena Allah Bapa di sorga tidak mau kalau anaknya sudah membersihkan dosa kita, kita tidak bebas, kita tidak merasa penuh pengampunan pembersihan itu. Contohnya seorang yang traktir kita makan bakso. Orang itu tidak perlu bayar lagi, tapi dia merasa pengen bayar lagi. Kita tidak terlalu suka, karena kita senang hati membayar, tapi dia tidak merasa kita membayar. Demikian Tuhan. Tuhan sudah membayar lunas hutang dosa kita dalam darah Kristus. Tuhan mau kita bebas. Sekali lagi, bukan saja dosa kita sempurna diampuni, disucikan. Darah Kristus juga sempurna membersihkan perasaan bersalah kita. Biarlah Roh Kudus menolong adik-adik. Darah Kristus membersihkan perasaan itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga pertanyaan di dalam bahasa Indonesia. Begini pertanyaannya, Pak. Ketika kita menghadiri pesta atau acara adat atau di gereja, maka ada orang lain yang memimpin doa. Bagaimanakah seharusnya sikap kita? Apakah kita menyimak isi doa itu saja, atau kita berdoa di dalam hati kepada Tuhan agar doa itu menjadi doa baik dan benar di hadapan Tuhan? Karena kadang
yang memimpin doa tidak sesuai dengan kebenaran yang kita mengerti. Doa itu bukan